2025. Perkenalkan, nama saya Hendrika Patricia Santi SAG, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti yang mengajar di Sekolah Negeri Rutu Jejak Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pelajaran kali ini di kelas 5 elemen Yesus Kristus, sub elemen Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Untuk mau memperjelaskan berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran agar lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi semua. Baik, sekarang kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita absen dulu. Doa dulu ya. Doa dulu baru kita absen. Satu orang ketua siapa tadi yang disuruh kasih tugas dari Angel? Ayo, semua kita berdiri berdoa. Berdiri semua. Kita boleh berdoa bersama. Teman-teman, marilah kita berdiri, kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Putra Allah, tidak dicobai iblis di padang gurun, Engkau menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Allah Bapa. Engkau menolak dengan tegas semua godaan yang kau hadapi demi terwujudnya kerajaan Allah. Hari ini kami hendak belajar mengenai ketaatan. Bantulah kami untuk taat dan setia melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silahkan duduk. Sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu. Jadi dengar namanya yang dipanggil ya. Agustina Angel, Anggolina Sita, Anita Dela, Kanisius Yang Geseda, Naferius Wangge, Wilfrodus Bala, Yohanes Juan, Yulita Bade, Julius Kami, Priska Rere. Oke. Sudah tanya hari hadir semua. Nah, sekarang kita untuk mempermudah kita lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagu ya. Semua berdiri. Berdiri. Yang semangat kita nyanyi lagu dalam nama Yesus. Mulai. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Iblis dikalahkan. Oke, tepuk tangan semua. Silahkan duduk. Nah, baik. Kali lalu kita punya pertemuan tentang apa? Kita punya kali lalu tentang pengampunan. Apa yang kamu ketahui tentang pengampunan? Pengampunan tentang bagaimana pengampunan itu? Kamu tahu pengampunan itu yang bagaimana? Kita telah memaafkan korban. Ah? Kita telah memaafkan. Pengampunan itu seperti kita telah mengampuni atau memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Jadi baik,
Sekarang kita punya pertemuan kali ini, kita punya tema atau subnya itu tentang sengsara, wafat, dan bangkit. Sengsara, wafat, dan bangkitan siapa? Sengsara, wafat siapa? Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama lihat ya. Apa yang jadi tujuan kita hari ini? Nah, lihat. Sudah lihat semua? Sudah. Nah, coba kita baca sama-sama kita punya tujuan pembelajaran. Memahami Yesus yang menderita, wafat dan bangkit, sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat ini. Tujuan kita ini hari kita harus bisa melihat, kita mampu melihat bahwa Yesus itu sengsara, wafat, dan bangkit. Ada 3 yang harus Yesus lewati. Pertama, Yesus dengan apa? Sengsara. Setelah sengsara, Yesus harus wafat. Tahu tidak wafat? Tahu. Apa itu wafat? Yesus mati. Lalu yang berikutnya adalah kebangkitan yang mulia. Nah, di sini kita lihat di sini tentang sengsara. Awal dari sengsara itu dari mana Yesus sengsara? Dari mana? Dikatakan atau kita mengetahui bahwa Yesus sengsara. Sengsara itu dari mana yang kita lihat dia punya langkah-langkah Yesus sengsara itu? Dari apa? Memang dia sengsara karena kita punya dosa-dosa. Tapi yang kita lihat, yang kita ikuti selama ini, kita imani selama ini, bahwa sengsara Yesus itu mulai dari mana? Yesus ditangkap. Nah, itu Yesus ditangkap, lalu mereka ini bawa sisa Yesus, olok-olok Yesus, ludah-ludah Yesus, caci maki yang hari Minggu paling itu mereka eluk-elukan Yesus itu. Yesus masuk kota Yerusalem toh? Di situ mereka eluk-elukan Yesus, mereka angkat mereka punya jubah-jubah, bentang di bawah lantai, Yesus mulai dengan keledai itu. Nah, hari berikutnya itu mereka mengolok-olok lagi Yesus, mereka menyiksa Yesus, mereka melukai Yesus, pukul sengsara Yesus mereka sepaku Yesus, salib Yesus, gitu. Sampai Yesus mati. Yesus mati di mana Yesus? Di kayu salib itu. Yesus bawa salibnya sampai ke mana? Sampai ke Golgota. Nah, ini Ibu hanya beri cerminnya ke depan, tapi sebelumnya kita ada cerita-cerita yang menggaris supaya kita bisa paham. Ada satu cerita ini, satu orang bisa kita baca ceritanya. Ayo, satu orang baca ceritanya ya. Dela. Ayo Dela baca ini. Ceritanya tentang burung pelikan. Tentang apa? Burung pelikan. Ayo. Dengar teman yang baca. Seekor induk burung. Dela maju depan sini saja. Jadi teman-teman sambil mendengar teman kita Dela yang baca, dengar baik-baik. Karena sebentar ada pertanyaannya. Baca. Seekor induk burung pelikan memiliki 2 anak. Mereka masih kecil-kecil, belum bisa mencari makanan sendiri. Saat itu terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kekeringan di mana-mana. Sumber air dan sungai-sungai mengering. Anak-anak burung pelikan itu terancam kehausan. Kalau tidak diberi minum, mereka akan mati.
mengetahui bahaya yang mengancam anak-anaknya, induk pelikan itu mencucuk tombolnya sendiri hingga keluarlah darah segar. Anak-anak pelikan itu minum darah dari tembolok induknya sehingga mereka selamat dari kematian. Namun karena banyak darah yang keluar, induk pelikan itu akhirnya mati kehabisan darah. Ia rela mengorbankan diri agar anak-anaknya tetap hidup. Sudah? Oke. Sudah. Sekarang boleh duduk. Sekarang tadi sudah dengar tuh cerita tentang apa tadi? Tentang burung pelikan. Nah, sekarang ibu mau tanya, yang tadi kamu sudah dengar ceritanya. Bagaimana keadaan musim dalam kisah burung pelikan di atas tadi? Musim apa? Kemarau. Musim kemarau. Tahu tidak musim kemarau? Tahu. Musim apa? Panas ya. Nah, apa akibat musim tersebut bagi anak-anak burung pelikan? Mereka kehausan, tidak ada lagi. Apa lagi yang lain selain kehausan? Tidak ada makanan. Mereka hanya makan daun-daun toh. Tapi kalau musim kemarau itu kan daun-daun semua pada kering. Mereka mau makan apa? Nah, lalu berikut apa yang telah dilakukan induk pelikan terhadap anak-anaknya? Induknya buat apa kepada anaknya? Mengeluarkan darahnya untuk anak-anaknya. Dia mengeluarkan darahnya hanya mau menghidupkan anak-anaknya. Anaknya hanya minum darah induknya saja. Itu burung-burung, itu binatang ya. Itu binatang. Dia bisa merasakan, oh anaknya takut mati kelaparan. Sehingga semua pohon-pohon semua itu tuh sudah pada mati. Kenapa? Musim kemarau, hujan tidak ada, semua daun-daun gugur. Tidak ada pucuk-pucuk muda mereka mau makan. Sehingga induknya lihat anak-anaknya itu hampir mau mati, sudah lemas semua toh. Terpaksa satu-satunya induknya melukai dirinya dan memberi darahnya untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Nah, menurut kalian apa pendapat kalian dengan induk dari pelikan tadi? Menurut kalian apa? Dari tindakan mamanya tadi itu, yang mau apa terhadap anak-anak ini? Hah? Ibu mau apa untuk anaknya? Supaya dia punya anak bisa apa? Supaya dia punya anak bisa hidup. Dia menyelamatkan dia punya anak. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Nah, dari sini, dari cerita ini kita kaitkan kepada Tuhan siapa? Kita punya Tuhan yang rela mengorbankan hidupnya diri. Tuhan Yesus dari tiapnya wafat, ya sengsara, wafat dan bangkit. Nah, sekarang kita dengar bacaan kitab suci. Tadi pengorbanan dari si burung pelikan. Sekarang kita buka Injil Matius. Kita buka Injil Matius bab 28. Coba sama-sama buka lihat di situ. Matius 27 bab 27 ayat 1 sampai 10. Ayo satu orang teman baca lagi. Berdiri, maju lihat ke teman-teman. Baca sudah. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang penyimpanan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menolong kubur itu. Dan tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu berbentuk itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas. Wujudnya bagaikan kayu, wajahnya kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus, tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagi mereka." Mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Terpujilah Kristus. Baik. Tadi kita sudah baca, kita punya itu bacaan. Kita lihat deh. Kita lihat di dalam ini ada Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Itu juga mengisahkan tentang sengsara Yesus. Kamu lihat di depan sini ya. Lalu yang berikut, baca di situ. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Itu Matius bab berapa? Bab 7 ayat 1 Sampai 10. Ada lagi yang berikut, itu Yesus diolok-olok. Nah, Yesus diolok-olok itu dilihat di Matius bab berapa? Sampai 31. Nah, ini adalah kisah-kisah Yesus. Dan Yesus yang disalibkan itu kita lihat di dalam Matius bab berapa? 27 ayat 13 sampai 44. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Ibu kasih kamu tugas. Bentuk 2 kelompok. Ayo, sekarang membaur. Jangan laki-laki semua, perempuan sendiri-sendiri. Jangan yang membaur. Yang bagi kelompok. Coba sudah. Bagi kelompok dulu. Kita diskusi kelompok. Ini ke sini. Bentuk kelompok sudah kumpul ke sini. Nah, sekarang kamu kerjakan yang bacaan-bacaan tadi. Sudah kasih ya? Nah, bacaan-bacaan yang kita suci itu masing-masing kelompok. Setelah kamu selesai diskusi kelompok, kamu maju ke depan, bacakan hasil diskusi kamu. Kerja sudah minimal 10 menit dia punya itu. Waktunya 10 menit cepat. Cepat sudah diskusikan teman. Sudah kalau sudah, nanti kelompok mana yang lebih dulu presentasikan dia punya hasil. Kelompok mana? Nah, kelompok A lebih dulu. Silakan. Teman-teman lain kita dengar ya. Kita mendengar hasil diskusi dari kelompok A. Pagi.
Bapak dan Guru, saya mewakili kelompok kami. Kami meminta izin untuk melaporkan hasil diskusi. Oke, silakan. Apa yang dilakukan para murid perempuan pada hari pertama setelah Tuhan Yesus wafat? Pagi-pagi mereka pergi ke kubur Yesus. Nomor 2. Peristiwa apakah yang dialami oleh murid perempuan dan para penjaga kubur? Tubuh Yesus telah kosong dalam kubur itu. Nomor 3. Apakah yang dikatakan mereka kepada para murid perempuan? Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang bangkit. Nomor 4. Apakah arti kebangkitan Tuhan Yesus menurut kalian sendiri? Jelaskan. Yesus Kristus sudah bangkit dari dosa. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Duduk, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Cepat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, izinkan saya untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Menurut surat Paulus di atas, apakah yang menyebabkan kematian? Oleh dosa. Nomor 2, kematian itu sudah dikalahkan oleh siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nomor 3, apa yang dilakukan agar orang dapat hidup kembali setelah kematian? Agar orang dapat hidup kembali, orang harus bersekata dengan Yesus. Bersekutu. Sudah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Jadi baik, kita sudah tahu tadi tuh, kita punya hasil sudah bagus semua. Nah, supaya kita tahu lagi, ini sengsara Bapa dan kebangkitan Yesus itu, Yesus mau mengorbankan dirinya untuk siapa? Umat manusia. Dia rela diolok-olok, dibunuh, dipukul, diludahi bahkan. Nah, setelah itu Yesus mati. Dia mati di mana? Di kayu salib. Untuk menebus siapa Yesus mati? Masa dia tidak ada salah? Dia mau dipukul, disiksa, dan dia mau mengorbankan untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan manusia ini Islam, Protestan. Dia tidak membeda-bedakan miskin atau kaya, itu tidak beda-bedakan, besar atau kecil, orang tua atau anak kecil. Tuhan semua umat manusia itu, Tuhan mengampuni semua dosa-dosanya. Dia mau mengorbankan dirinya demi menyelamatkan kita umat manusia. Seperti tadi pelikan tadi itu induknya tadi, dia mau mengorbankan untuk anaknya, bahkan dia seorang binatang, tapi dia ada rasa nalurinya dia punya insting bahwa dia punya anak itu bisa hidup dari dia, sama seperti Tuhan Yesus. Atau bapak dan mama kita di rumah, toh siapa mama papanya itu hanya tidur saja, tidak mau cari uang semakan dia punya anak-anak? Tidak, toh seorang ibu, seorang mama yang telah melahirkan kita, mengorbankan dirinya untuk melahirkan kita bisa tumbuh dewasa di luar sana. Nah, setelah itu dia membesarkan kita. Dia mengorbankan mama itu, mengorbankan mati hidupnya untuk melahirkan siapa? Melahirkan kita. Itu pengorbanan-pengorbanan dari orang-orang yang sangat menyayangi kita. Seperti Tuhan Yesus itu sangat menyayangi umat manusia, walaupun kita sangat berdosa terhadap dia. Jadi dosa-dosa kita itu mungkin kita membunuh orang, kita marah orang, memfitnah orang, olok-olok orang, itu bentuknya dosa-dosa yang dia tanggung semua. Sudah? Jadi itu semua pertemuan kita hari ini itu tentang apa tadi? Sengsara, wafat, dan kebangkitan. Sampai di sini kamu sudah paham semua? Bisa memahami? Sudah. Bisa. Tepuk tangan. Nah, sekarang siap
lembar kertas kita evaluasi. 2 lembar kertas ya. Setelah kita kerja, kita kumpulkan. Kita kerja dalam bentuk uraian. Cukup 1 lembar kertas juga boleh. Sudah siap semua? Tulis nama, hari tanggal hari ini. Sudah? Nomor 1. Nomor 1. Apa yang dilakukan para wanita-wanita dan para rasul ke kubur Yesus? Apa yang mereka lakukan di sana? Sudah tulis itu belum? Ini berpoin. Itu kasih di situ. Sudah? Belum. Apa yang dilakukan? Nomor 2. Nomor 2. Sudah? Peristiwa apa yang terjadi ketika para wanita-wanita ke kubur Yesus? Apa yang terjadi di sana? Sudah? Yang berikut. Yesus makan bersama dengan para muridnya pada malam titik-titik. Pada malam apa itu Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya? Sudah? Nomor berikutnya, nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4. Di mana Yesus disalibkan? Di mana Yesus disalibkan atau tempat Yesus disalibkan itu disebut apa? Sudah? Ya. Sudah kemarin. Yesus bangkit pada hari titik-titik. Yesus bangkit itu pada hari keberapa?
Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang kumpul. Yang sudah langsung kumpul sudah? Kumpul sudah? Ayo, maju kumpul sudah pekerjaannya. Mana? Sini sudah. Sudah kopinya ini sudah selesai. Sudah cepat. Sudah. Mana ini sudah? Kopinya balas sudah. Mana satu lagi? Oh sudah. Nah ini sudah. Oke, semua sudah ya? Nah. Sekarang yang lain dulu, jangan ditulis. Baik, sekarang ini hasil evaluasi akhir kalian. Dela 80, Bala punya juga 80. Ini Yulen 80, Juan 90, Sandrina 85, Angel 85, apa ini? Priska 78 dengan Bani 80. Oke. Baik. Sekarang kita punya hasil kali ini nilainya bagus-bagus. Pertemuan kali berikut kita masuk ke materi yang baru ya. Jadi materi kita kali ini kita sudah selesai, tapi jangan sampai di sini selesainya. Pertemuan kali berikut kita maju ke bab 4. Baik sudah. Sekarang kita siap untuk berdoa. Sekarang satu orang yang berdoa, Robae, Hanif, siapa yang berdoa? Yani. Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang surga, terima kasih atas perlindunganmu dan dari kami yang siap sekarang kami pulang ingin kami dalam berdoa dan pulang semoga kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, silakan.